Konsep cinta universal Motse. Ia hidup antara tahun 480 sampai 390 sebelum Masehi. Nama Mo adalah nama keluarga, sedangkan Tsi adalah pribadinya. Tidak banyak catatan sejarah yang menampilkan secara lengkap identitas orang ini, sehingga asal-usulnya pun belum diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan ia dari Sung, ada pula mengatakan ia dari Lu. Ia hidup sejaman dengan Konfusius dan Han Feizi pada saat dinasti Zhou. Pada zamannya, perang selalu terjadi guna merebut kekuasaan. Rakyatnya pun menjadi sasaran. Orang selalu menjadikan ajaran Konfusius sebagai pijakan dalam lini kehidupan. Raja-raja yang hidup pada waktu itu mempunyai banyak pemusik sebagai penghibur. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari ajaran Konfusius yang mengakui pentingnya musik sebagai penenang hidup. Adapun orang-orangnya suka menghamburkan uang untuk biaya pemakaman, sehingga tak jarang banyak kemiskinan yang terjadi kala itu. Motse tentu saja gelisah dengan situasi tersebut. Ia menilai bahwa musik itu bisa merusak Ren. Tak hanya itu, biaya pemakaman yang berlebihan adalah suatu pemborosan yang fatal. Dalam menanggapi fenomena tersebut, ia mencetuskan 10 konsep atau 10 tesis. Tesis itu juga menjadi kritiknya terhadap Konfusius. Tesis tersebut adalah: 1. Mengangkat orang yang kompeten. 2. Mengutamakan kesatuan. 3. Cinta universal. 4. Menentang agresi militer. 5. Menghemat pengeluaran. 6. Hemat dalam pemakaman. 7. Kehendak Chen. 8. Penjelasan tentang roh-roh. 9. Menolak musik. 10. Menolak fatalisme. Dalam 10 tesis ini, tesis yang ketiga atau cinta universal menjadi tesis yang sangat terkenal atau menjadi inti ajarannya. Cinta universal dalam konsep Motse adalah: pertama, cinta itu atau ai ditumbuhkan. Ai merupakan sikap kasih sayang yang sengaja ditumbuhkan sehingga kita berharap bagi kebaikan semua orang, sekalipun bukan orang yang memiliki hubungan dengan kita. Hal ini tentu saja berbeda dengan gagasan Konfusius yang menandaskan kalau cinta itu mesti lahir dari perasaan. Rasa itu ada dalam diri manusia. Tetapi menurut Motse, cinta itu harus ditumbuhkan, sebab kalau yang dikedepankan adalah rasa, maka besar peluangnya orang hanya mencintai orang yang ada di dekatnya dan mengabaikan yang lain. Oleh karena itu, ai atau cinta itu mesti ditumbuhkan. Yang berikutnya, cinta universal bukan cinta kepada keluarga. Dalam ajaran Konfusius, cinta pertama-tama harus mulai dari dalam keluarga atau orang tua. Artinya bahwa tatkala orang mencintai keluarganya dengan sungguh-sungguh, maka dari sendirinya ia dapat mencintai sesamanya. Dengan demikian, skema mencintai yang diajarkan oleh Konfusius adalah dari dalam keluar atau parsial menuju universal. Motse berpandangan lain tentang hal ini, bahkan mengkritik ajaran ini. Menurutnya, cinta kepada keluarga merupakan cikal bakal tumbuhnya cinta yang sepihak. Dari cinta sepihak itulah akan muncul kebencian kepada orang lain yang bukan keluarganya. Oleh karena itu, cinta yang diajarkan oleh Motse adalah dari cinta kepada universal menuju cinta kepada keluarga. Dalam cinta universal, seorang akan diajarkan untuk cinta kepada keluarganya. Dalam sebuah percakapan tentang cinta kepada keluarga, ia mengatakan begini: misalkan semua orang di dunia mencintai secara universal, mencintai orang lain sebagai diri sendiri, akankah masih ada individu yang tidak berbakti? Ketika semua orang menganggap ayahnya, kakak laki-laki, dan kaisar sebagai dirinya sendiri, kemana dia bisa mengarahkan perasaan tidak berbakti? Akankah masih ada individu yang tidak memiliki kasih sayang? Ketika setiap orang menganggap adiknya,
putranya dan pelayannya seperti dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Motse ini tentu saja sangat agung. Tak hanya itu, dalam pandangan Motse, Jian Yi mesti mengikuti langit. Atau dengan kata lain, langit adalah teladan yang ulung dalam menjalankan Jian Ai. Konfusius tentu saja tidak percaya kepada langit atau yang maha tinggi, tetapi Motse percaya pada langit. Baginya, langit atau yang maha tinggi adalah teladan yang sempurna dalam menjalankan Jian Ai. Langit selalu memberikan kebaikannya terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun mereka. Dalam kaitannya dengan Jian Ai, Motse berkata begini tentang langit. Langit itu pemurah dan rela. Pengertian langit bersifat abadi dan tak pernah berkurang. Langit memperlihatkan cintanya kepada seluruh manusia dengan memberi mereka semua kehidupan dan menopang mereka. Jadi, konsep cinta universal Motse tidak pernah terlepas dari fakta sosial yang terjadi pada saat itu. Ia melihat segala macam kejahatan seperti peperangan adalah akibat dari tidak menjalankan Jian Ai. Oleh karena itu, agar tidak ada lagi kejahatan, maka orang harus menjalankan Jian Ai. Jian Ai atau cinta ditumbuhkan dalam bingkai keadilan. Artinya, tatkala orang mencintai, yang pertama-tama dan utama yang harus dilakukan adalah keadilan dan kepedulian kepada semua orang, bukan hanya kepada keluarga. Kalau orang menjalankan cinta kepada keluarga semata, maka akan ada potensi akan menjadi egois. Teladan yang baik dalam menjalankan Jian Ai adalah langit. Sang langit tidak pernah egois.